Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Banyu Film. Di alur film kali ini, Banyu akan kembali melanjutkan alur film dari Jackie Chan lagi. Di alur film yang berjudul Shinjuku Incident ini akan menceritakan Jackie Chan yang akan menjadi imigran asal Cina, mencoba mencari kekasihnya yang berada di Jepang. Nah, di dalam pencariannya itu, Jackie nantinya menjadi anggota dari Yakuza yang terkenal di Jepang. Bagaimana keseruan Jackie dalam menemukan kekasihnya tersebut? Oke lah, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur filmnya dan tonton sampai selesai. Di awal film, terlihat seorang polisi yang sedang berpatroli di pinggir pantai Jepang mendapati segerombolan imigran asal Cina, termasuk Tito yang diperankan oleh Jackie Chan, terdampar karena kapalnya yang karam. Dan tiba-tiba saja, dua orang imigran langsung menyerang sang polisi, yang mengakibatkan imigran lainnya kabur dari tempat itu. Sementara Tito yang juga berhasil kabur, mencuri pakaian dan sepatu di salah satu warga yang tak jauh dari pantai. Setelah itu dia pergi menggunakan kereta untuk menemui teman sekampungnya bernama Ji yang terlebih dahulu sudah tinggal di Jepang. Setelah 2 hari berkeliling Jepang, akhirnya Tito pun bertemu dengan Ji dan ia langsung dikenalkan dengan para imigran lain di sana. Setelah itu saat mereka hendak mandi, Ji mengatakan jika dia sudah mencari siu-siu atau pacar dari Tito tinggal. Akan tetapi Ji tidak pernah menemukannya dan Ji menyuruh Tito agar melupakannya saja. Keesokan harinya mereka pun mencari sebuah pekerjaan dan pada akhirnya mereka pun bekerja di tempat pembuangan sampah. Nah, saat bekerja, Tito melihat ada orang tertimbun tumpukan sampah yang jatuh dari atas truk. Ternyata orang itu adalah warga Hong Kong yang juga bekerja di Jepang. Ia lalu memberikan sebuah kartu telepon palsu kepada Tito sebagai ucapan terima kasihnya. Di sisi lain, terlihat ada sebuah acara pemilihan ketua salah satu Yakuza terbesar di Jepang karena si ketua yang lama sudah meninggal. Dalam pemilihan itu, Murani Shikoichi dan Eguchi terpilih sebagai ketua dan wakil ketua Yakuza yang baru. Namun, terlihat juga seorang yang bernama Togara Taro yang merupakan saingannya merasa tidak terima dengan keputusan itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat beberapa polisi Jepang yang dipimpin oleh Inspektur Kitano sedang mengadakan patroli guna mencari imigran ilegal yang bekerja di saluran air. Dan saat itu, kebetulan Tito sedang bekerja di sana. Mengetahui para polisi datang, mereka pun lari berhamburan. Dalam pengejaran itu, Inspektur Kitano tak sengaja terpleset dan jatuh ke dalam air. Melihat hal itu, Tito pun langsung berinisiatif menolongnya. Keesokan harinya, Ji mengajak Tito untuk mencuri di pasar bersama salah satu teman mereka yang lain. Kemudian malam harinya saat Tito bekerja sebagai pencuci piring, seorang wanita yang bernama Lily memberikan sejumlah uang padanya. Setelah itu saat di jalan, Lily dihadang oleh para lelaki hidung belang. Untungnya Tito segera datang dan langsung menolongnya. Untuk berterima kasih, Lily kembali memberikan sejumlah uang kepada Tito. Namun di sini, Tito malah mengembalikan semua uang pemberian Lily itu. Dan kemudian mereka menghabiskan malam di bar untuk minum-minum. Keesokan harinya, saat bekerja di sebuah bar milik seorang gangster Taiwan bernama Goa, Tito melihat kekasihnya yang ternyata sudah menikah dengan Eguchi. Hal itu membuat hati Tito menjadi hancur. Dan untuk melampiaskan kekesalannya itu, Tito pun menghabiskan malamnya dengan mantap-mantap bersama seorang wanita malam. Setelah kejadian itu,
Tito yang sudah tak punya semangat hidup lagi memutuskan untuk mencari uang dengan cara ilegal. Dari menjual kartu telepon palsu hingga memanipulasi sebuah mesin judi. 这里有台机3亿元的干珠，稳赚不赔，特定方法去打，平均。阿杰。 Sampai pada akhirnya Tito menghadiahkan sebuah gerobak jualan untuk Ji. Seperti apa yang telah ia impi-impikan selama ini. Kemudian saat Tito sedang berada di sebuah toko, ia tak sengaja bertemu lagi dengan Lily. Lalu Tito pun mengajaknya pergi ke tempat tinggalnya untuk diperkenalkan pada teman-temannya. Di sisi lain, Ji terlihat sedang menggoda seorang wanita yang ternyata itu adalah putri dari seorang bos yang bernama Tang. Tak terima anaknya digoda, Tang pun langsung menghajar Ji hingga babak belur. Mengetahui hal itu, Tito langsung mendatangi Tang untuk membuat perhitungan kepadanya. Nah, ketika Tito akan mengambil kembali gerobak milik Ji, ia kembali bertemu dengan Inspektur Kitano yang ingin mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya kemarin. Di sisi lain, akhirnya Goa mengetahui jika ada seseorang yang berbuat curang di kasino miliknya. Nah, untuk mencari tahu siapa orangnya, Goa pun berniat untuk menjebak orang tersebut dengan memasangkan kembali alatnya. Dan saat Ji sedang berjualan, salah satu temannya menyuruh Ji untuk menjaga mesin judi itu karena ia akan ke toilet. Alhasil, Goa pun mengira jika orang yang telah berbuat curang di kasino itu adalah Ji, dan ia pun ditangkap serta disiksa habis-habisan sampai kehilangan satu tangannya. Tak terima sahabatnya dilukai, Tito pun datang sendirian ke tempat Goa untuk balas dendam. Ketika sedang bersembunyi, Tito mendengar percakapan Goa dengan salah satu anggota Yakuza yang bernama Togawa yang menyuruh untuk membunuh Eguchi. Tak lama kemudian, Eguchi datang ke tempat itu dan ketika hendak dibunuh, Eguchi sempat melakukan perlawanan. Hingga saat Goa akan menebasnya lagi, Tito pun muncul dan menebas tangan milik Goa. Setelah berhasil kabur, Eguchi mengajak Tito ke rumahnya. Tentu saja di sana Tito bertemu dengan kekasihnya Shiu Shiu yang sudah mempunyai anak. Sebagai rasa terima kasihnya, Eguchi pun akan memberikan pekerjaan kepada Tito. Namun di sini Tito menolaknya dan lebih memilih pergi dari sana. Keesokan harinya, Eguchi melaporkan Togawa pada sang ketua. Namun karena tidak adanya bukti, sang ketua menyuruh Eguchi untuk meminta maaf kepada Togawa. Setelah itu, Eguchi mendatangi Tito dan memberikan misi untuk membunuh Togawa dan sang ketua, yakni Muranishi Koichi. Tito pun akhirnya menyetujui misi itu. Tapi dengan syarat, Eguchi harus membuatnya memiliki status legal di Jepang dan juga memberikan wilayah geng Taiwan padanya. Tito pun mulai menjalankan aksinya yang membuat geng Yakuza terpecah menjadi dua kubu.
Setelah Togawa dan Muranishi terbunuh, akhirnya Eguchi pun menjadi ketua dari Yakuza yang baru dan memberikan wilayah Shinjuku yang merupakan wilayah geng Taiwan kepada Tito. Akan tetapi, anak buahnya yang bernama Nakajima sedikit tidak setuju dengan keputusan dari Eguchi yang membuat sedikit ketegangan di antara kelompok imigran Cina dan anak buahnya. Kemudian setelah mendapatkan yang ia inginkan, Tito menyuruh agar teman-temannya menjalankan bisnis yang legal di Shinjuku dan tidak meneruskan apa yang telah Tito lakukan. Karena sebenarnya tujuan Tito melakukan hal ini hanya untuk menyelamatkan imigran Cina yang berada di Jepang. Malam harinya, Inspektur Kitano yang sudah mengetahui Tito sebagian dari Yakuza pergi menemuinya dan memberikan peringatan kepadanya. 完了，不好意思，能抵一条命吗？做个好人，因为我不想有一天。 Singkat cerita, Tito memutuskan untuk membangun usahanya sendiri dan hidup bahagia bersama Lily. Akan tetapi, teman-temannya malah tak menghiraukan peringatan Tito dengan melakukan bisnis haram. Hal itu membuat petinggi Yakuza geram karena ulah dari geng Tionghoa itu meresahkan kelompoknya. Untuk itu, dia memerintahkan anak buahnya yang dipimpin oleh Nakajima menyelesaikan masalah tersebut. Kembali ke Tito, ia didatangi oleh Inspektur Kitano yang memberitahukan jika teman-temannya telah menjalankan bisnis haram yang disembunyikan dari Tito. Mendengar hal itu, Tito pun kembali menemui teman-temannya. Akan tetapi, ia tidak mendapatkan perlakuan baik di sana. Bahkan salah satu temannya mengatakan agar Tito tidak ikut campur lagi atas masalah yang sudah terjadi. Keesokan harinya, Lily mengajak Tito untuk pergi dari Jepang untuk menjalani kehidupan baru bagi mereka. Akan tetapi karena Tito tak mau ada penyesalan, akhirnya ia mengungkapkan semua kejahatan yang telah ia perbuat kepada Inspektur Kitano. Hal itu sontak membuat Lily merasa kecewa dan pergi meninggalkan Tito. Malam harinya, anggota yang dipimpin oleh Nakajima bersama dengan Goa mulai mengepung markas geng Cina. Eguchi yang kebetulan berada di sana pun ikut menjadi korban keganasan para Yakuza yang langsung menyerang markas geng Cina tersebut. Di sisi lain, Tito dan Inspektur Kitano juga datang ke tempat itu untuk menghentikan mereka. Eguchi yang tertembak dan hampir mati menyerahkan sebuah flash disk kepada Tito, di mana di dalam isi flash disk itu berisi informasi penting dari kelompok Yakuza. Setelah berhasil keluar dari tempat itu, Tito pun mencoba untuk kabur, dan ketika akan bersembunyi, ia menjumpai temannya Ji yang sudah tidak bernyawa. Setelah itu, Tito pun berusaha kabur lagi, namun sayang ia ketahuan dan tertembak oleh Nakajima. Inspektur Kitano dan para bawahannya yang sudah sampai di TKP pun akhirnya bisa membunuh Nakajima. Setelah itu, inspektur yang mengetahui jika Tito telah mencoba kabur mencarinya. Dan akhirnya ia ditemukan di saluran air dengan peluru yang sudah menembus paru-parunya. Kemudian, Tito pun memberikan flash disknya kepada Inspektur Kitano. Lalu, Tito dilepaskan dan dibiarkan hanyut terbawa oleh air. Dan film pun tamat.